Nah di mimpinya itu si bapak ini minta dijemput, jemput bapak deket. Merinding kan aku kan. Udah akhirnya disampein kan ke keluarganya, ke adik-adiknya, semalam aku tuh mimpi bapak. Ada nggak korban tabrak lari atau pembunuhan atau apalah, atau pokoknya kecelakaan lah gitu kan. Terus kapan kejadian ini disebutin kan harinya. Oh, ada, dia bilang tuh. Kaget kan dia. Kemarin waktu hari yang H itu dibilang katanya nggak ada. Ada apa? Teriak-teriak begitu kan. Disadarin sama abang-abang. Terus mana bapak mau udah meninggal, istighfar gitu kan. Dipikir kakak-kakaknya kan mungkin takut masih belum siap kehilangan bapak kan. Bapak nunjukin kalau dulu ada bapak nunjuk keluar gitu kan. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabarnya nih sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita udah denger lagi nih masalah soal PPKM yang menjenuhkan ini, tapi ya tetap semangat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Oke. Malam ini aku mau bagi kisah lagi, dan memang seperti biasa kisah malam ini juga kisah nyata, diambil dari kisah teman saya yang kebetulan dia baik hati mau memberikan pengalaman keluarganya ke Feni Rama Official YouTube. Cerita kali ini mungkin agak disembunyikan untuk nama-namanya karena permintaan dari temanku seperti itu gitu ya, tapi nggak masalah. Yang penting kisah-kisah yang malam ini aku sudah siapkan untuk teman-teman di rumah sampai dengan seksama gitu. Jadi kisah ini udah sedikit lama kejadiannya, tapi sebelum itu tolong dong untuk teman-teman di rumah gunakan tangan kalian untuk like, subscribe, dan komen biar aku juga terus semangat untuk memberikan kisah-kisah kepada teman-teman di rumah. Dan tentunya pastinya kalau di Feni Rama Official ini selalu kisah nyata, karena kalau tidak kisah nyata saya nggak akan mau nerima, bukannya apa-apa, karena dari kisah nyata itu kita akan bisa berbagi pengalaman, hal yang baiknya, hal yang buruknya gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan gitu, yang baik kita ambil, yang buruk jangan kita ambil. Jadi kita bisa saling memberikan sebuah masukan gitu loh, walaupun dalam sebuah kisah gitu. Oke, langsung aja. Kisah ini pada tahun 2000. Oke, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum lahir nih tahun 2000 gitu kan. Tapi memang kejadian ini tahun 99 ke 2000 gitu ya. Maaf, tahun 99 mau menuju ke 2000. Nah, kejadiannya ini. Jadi teman saya ini punya kakek. Oke, kakek mereka itu memang tinggal di sebuah Jakarta tapi nggak satu rumah. Nah, yang kakeknya ini tinggal di daerah Pramuka. Mungkin kalau kalian tahu, Pramuka itu daerah Matraman ya, Pasar Burung. Kalau kalian tahu yang orang Jakarta Timur, Pasar Burung, Salemba, Matraman. Nah, kurang lebihnya tuh tinggal di situ kakek dari temanku ini gitu. Nah, dia itu kakek dan neneknya tinggal di sana bersama anaknya yang belum menikah. Nah, kalau misalnya sahabatku ini kan memang kan sudah keluar dari rumah tersebut, karena kan anak dari kakek itu sudah menikah kan, jadi keluarlah. Dan sahabatku ini tinggalnya di daerah
Bekasi ya. Oke. Nah, jadi kisahnya seperti ini. Kakek dari temanku ini, kita sebut aja kakek ini kakek Yono. Oke. Namanya kakek Yono. Oke. Nah, sahabatku kita kasih nama misalnya Dita. Oke. Nah, kakek Yono ini memang punya kepribadian yang sangat mandiri. Dia itu ya namanya mantan pejabat ya, pensiunan udah lama juga, terus jadi dia ngerasa fisiknya kuat gitu loh, dan terbiasa mandiri, jadi kemana-mana tuh dia sendiri, dan tipe yang adventure, suka jalan kaki kemana-mana gitu ya. Intinya dia sekalian mau olahraga gitu. Dia nggak suka tuh kalau misalnya itu dia naik kendaraan atau bagaimana, dia nggak suka gitu. Dia lebih baik tuh dia olahraga, alasannya sih untuk melatih jantungnya seperti itu. Nah, pada hari itu yang ada di rumah itu anaknya hanya 2 orang, yang kebetulan 2 orang ini belum menikah. Maaf, 3 orang. 3 orang ini belum menikah. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan ya. Nah, yang 2 ini nih, yang 1 ini adalah anak narkoba gitu. Jadi udah hampir mau mati, hidup lagi, selalu aja kayak gitu. Dan memang dia ini paling dimanja sama bapaknya. Pertama memang paling ganteng juga, dulunya pinter ini anak gitu kan, jadi anak bungsu gitu. Nah, pokoknya intinya nih kesayangan bapaknya nih yang 1 ini nih gitu kan. Justru yang perempuan ini justru agak rada-rada, kalau kata temanku rada-rada dalam arti kata di sini ada agak suka telat mikir gitu, tapi bukan SLB atau idiot, enggak gitu loh, cuman ya komposisinya seperti itu gitu. Nah, tinggallah ya kakek nenek ini dengan 3 anak tersebut, dengan rumah yang sangat besar, dan kebetulan memang kakeknya ini termasuk salah satu orang terkaya di situ ya. Jadi untuk teman-teman di rumah bisa kebayangkan rumahnya sebesar apa gitu. Nah, ceritanya pada hari itu kakek tersebut itu ingin pergi beli obat, mau ke apotik. Ya kan harusnya logikanya dia punya kendaraan, dia punya mobil, dia punya pesuruh. Intinya dia bisa menyuruh orang lain, intinya dia tidak perlu capek-capek, bisa gitu. Cuman karena pribadinya yang sangat mandiri dan suka melakukan apapun itu dengan sendiri, karena dia pikir nih olahraga. Jadi dia menjalankan semua itu ya ikhlas aja gitu kan. Nah, kejadian ini tepatnya itu paginya itu sekitar jam 10-an ya, jam 10-an gitu. Karena memang dari teman saya sendiri untuk jam tepatnya tuh kurang tahu, karena dengar kabarnya kan udah setelah kejadian tersebut gitu. Nah, si kakek ini dia izin sama istrinya mau beli obat di apotik. Pergilah dia mengenakan celana pendek dan kaos seperti biasa, pakaian favoritnya dia. Kalau pagi-pagi dia lagi jalan-jalan sekalian olahraga, pergilah dia pakai kaos putih dan celana pendek, pergi dia jalan gitu kan. Itu dia keluar rumah hanya bawa uang aja gitu ya, mau uang gitu kan. Nah, ternyata kakek tersebut tidak membawa dompet, jadi dia pikir karena deket ya udah bawa uang aja dikantongin seperti itu. Nah, ketika dia pergi gitu kan, dia jalan gitu kan, sambil sekali-sekali dia mampir sarapan atau apa, intinya dia memang biasa kayak begitu gitu loh, menikmati hari tuanya dengan jalan kaki aja. Nah, sampai suatu keadaan ketika dia mau menyeberang gitu ya, dia mau menyeberang. Nah, keadaannya itu ketika dia mau menyeberang pas keadaan pergi ya, itu jalanan masih termasuk belum ramai banget di situ. Dan dia beli beli obat di apotik, udah dapet obatnya semua segala macem. Nah, alhasil setelah dia pergi dia pulang.
Nah pas pulang itu dia nyebrang lagi karena memang kondisi rumahnya itu ketika dia jalan keluar itu udah jalan raya besar. Kalau teman-teman yang ada tinggal di daerah Pramuka, Jakarta Timur pasti tahu daerah tersebut gitu. Antara jalanan ke sana tuh seberangannya tuh jauh gitu. Ketika dia mau pulang, kakek dari temanku ini ketika dia mau pulang, kakek Yono ini mau pulang jalan dia nyebrang. Tiba-tiba ada sebuah mobil sedan yang menabrak dia. Tabrak, sempat mental keseret berapa meter, dapat beritanya seperti itu. Nah akhirnya alhamdulillahnya si pengemudi ini bertanggung jawab dan dibawalah ke rumah sakit ya, dibawa ke rumah sakit terdekat di daerah situ. Oke, nah saat itu tidak berpikiran apa-apa keluarganya siapa atau bagaimana, yang penting nih kakek selamat dulu, karena kalau dilihat dari kondisinya belum meninggal gitu loh, tidak meninggal gitu, jadi masih bisa diselamatkan. Nah pergilah ke rumah sakit terdekat, sampai di rumah sakit ternyata dinyatakan meninggal dunia gitu, pas dalam kondisi di jalanan itu udah meninggal dunia gitu. Nah akhirnya diperiksakan kantongnya, biasalah kalau misalnya ada jenazah yang kecelakaan atau pembunuhan atau apa, coba dicari identitasnya, KTP-nya atau SIM-nya atau apanya. Tapi itu dia tadi kan saya bilang, si kakek tersebut ini nggak bawa dompet, dia cuma bawa uang, masukin gitu. Nah ini untuk kalian semua nih, kalian mau pergi kemana aja, mau tempat itu deket ya, nggak ada salahnya tuh bawa identitas gitu kan. Karena apa? Bukan apa-apa, kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Jangan suka meremehkan keadaan nih ya kan. Nah itulah yang kejadian dengan kakek Yono. Nah kakek Yono ini tidak bawa identitas, tidak bawa KTP, tidak bawa SIM, tidak ada identitas apapun, karena dia cuma bawa uang doang gitu kan. Jadi kan bingung, ini rumahnya di mana gitu kan, namanya siapa gitu kan, jadi nggak tahu. Jadi dianggap nih sebuah jenazah tidak dikenali, dalam arti kata tidak ada identitasnya. Nah ya sudah, karena udah nyatakan meninggal ya bingung juga, yang nabrak juga bingung, polisi juga bingung, hanya menunggu siapa tahu nih ada orang yang datang yang kehilangan sanak keluarganya, oh iya baru nanti diurus setelah itu gitu kan. Nah berhubung tidak ada identitas, tidak tahu mau kasih kabar kemana, tanya daerah sekitar situ, daerah mana, daerah Pramuka tadi tidak ada yang kenal gitu kan, karena pas ketabrak itu kan pas dilihat itu nggak ada yang kenal, tidak ada yang menyatakan bahwa mengenal kakek Yono tersebut gitu. Nah singkat cerita, yang di rumah nih istrinya sama anaknya tadi yang 3 orang ini nunggu bapaknya, kok tumben-tumbenan, biasanya kalau ke apotek itu nggak lama, pasti siang pun udah pulang, ini udah lewat bada zuhur kok belum pulang-pulang gitu kan. Nah pikirannya oh mungkin dia mampir di rumah temen, karena kakek Yono itu hobi main catur. Pikirannya oh mungkin mampir nih ke mana, ada tetangga yang ngajakin main catur atau gimana. Tapi itu sebuah hal yang nggak mungkin gitu, karena kakek Yono tuh biasanya ya udah kalau udah pergi ke suatu tujuan, kalau dia mau pergi lagi yang penting dia nyampe dulu ke rumah, setelah itu dia baru pergi, biasanya seperti itu. Cuman kan keluarga di sini berpikir positif, oh ya mungkin ini kali ya, karena masih bada zuhur, belum terlalu siang banget gitu kan, karena kakek tadi keluar rumah kan jam 10 pagi gitu. Nah setelah itu, nah pada saat itu kan memang tidak marak ya, masalah handphone itu tidak marak gitu loh, nggak kayak zaman sekarang kemana-mana mau tua mau muda gitu ya, mau apapun usianya ada handphone di tangannya. Nah pada saat itu tuh nggak ada, walaupun kakek Yono tuh termasuk orang yang kaya raya seperti itu karena kesederhanaannya saja. Nah pada zuhur ditunggu, oh kok nggak ada gitu ya, sampai sore ditunggu nggak ada juga kabar. Nah udah mulai was-was nih di sini, keluarga semua udah mulai was-was. Mulailah nih si ibu ini coba anak laki-lakinya yang 2 ini coba deh cari bapak di luar, siapa tahu ada yang lihat gimana gitu kan. Keluarlah anak yang 2 ini, nyari lah, kebetulan kan rumahnya dia di belakang pasar burung tuh, kalau teman-teman tahu itu ya daerah sana. Nyari lah semua, ada tuh yang tempat biasa bapaknya
duduk di situ gitu kan, gak ada juga segala macem. Ada yang lihat bapak saya nggak, yang dia nanya kepada orang yang kenal, dibilang nggak ada, nggak tahu, nggak lihat, nggak gitu, selalu jawabannya seperti itu, nggak lihat, dari pagi biasanya lewat di sini tapi kok nggak lihat gitu. Nah sampai dia akhirnya ke depan gitu ya, mau menuju ke jalan raya, nanya juga gitu ya, dia bilang, orang-orang jawab nggak lihat, itu dong selalu jawabannya nggak lihat. Nah kan bapak kan punya langganan tuh di situ, jadi dia suka makan lontong sayur Betawi lah intinya situ. Biasanya dia kalau mau ke mana, apotik, dia mampir ke situ sarapan gitu kan. Tadi kan bilang kan dia sarapan dulu, ingat kalau kalian ingat kisah cerita saya yang awal, bapak itu sarapan gitu kan. Tanya tuh sama orang situ, Pak, lihat bapak nggak ya makan di sini nggak? Nggak lihat saya, tumben gitu kan. Sedangkan di rumah bapak tuh nggak sarapan apapun gitu. Bingung kan keluarga, kok ditelusuri nih jalan yang biasa bapak tuh mau ke apotik gitu kan. Tapi semua bilang tidak melihat. Dari yang kenal gitu ya, dari yang tidak kenal ditanya iseng-iseng karena tukang parkir ada di situ kan, yang biasa, Pak lihat bapak ini nggak ya Pak, yang nyebrang atau gimana segala macam, nggak lihat kita gitu. Jawabannya selalu tidak lihat dan atau tidak mampir. Nah akhirnya dua anak tersebut ini, yang laki-laki pulang kan ke rumah, balik lagi ke rumah, bilang ke ibunya, Bu nggak ada yang lihat bapak Bu, kata gitu. Hah, kaget dong ibunya. Itu coba, biasanya kan bapak makan lontong sayur Betawi tuh di ujung jalan sana gitu kan, sebelum pergi kemana, apotik, karena tadi bilangnya kayak gitu, makanya dia nggak sarapan di rumah. Terus kata si anak tuh, tapi ketika saya tanya, dia nggak bilang bapak mampir ke situ hari ini, dia bilang gitu, nggak makan lontong sayur gitu kan. Loh, tumben, kata si ibu nih gini, iya Bu, kita juga tanya ke tukang parkir daerah situ gitu ya, ngeliat nggak, kita bawa foto bapak gitu kan, nggak ada yang lihat bapak semua. Pokoknya justru malah bingung, kok tumben bapak pagi ini biasanya suka jalan gitu ya, ini kok nggak ada gitu. Jawabannya kayak gitu. Nah akhirnya si ibu udah mulai panik dah, dihubungin lah nih anaknya yang tidak tinggal di satu rumah tersebut. Dihubungin lah gitu kan, bahwa bapakmu pamitnya ke apotik tapi sampai sore ini nggak ada kabar, kata si ibu. Kami di sini udah nyari, udah nyelusuri nih jalan yang sekiranya bapak kamu lewatin untuk menuju apotik, apotiknya apotik biasa. Nah terus kata anaknya yang ditelepon itu, Bu mungkin bapak beli ke apotik lain karena apotik di situ nggak ada obatnya bapak gitu kan. Ya tapi ini udah sore gitu kan, harusnya bapakmu udah pulang kalau Anda pun ke mana, ke apotik lain gitu kan. Oh ya udah Bu, coba ditunggu lagi aja setengah jam, siapa tahu bapak pulang gitu, karena bapak kan biasanya kalau misalnya ke apotik itu nggak ada, ke apotik yang di daerah Romangun gitu kan. Ya wes, kata si ibu nih kan orang Jawa, ya wes deh tak tunggu bapakmu gitu kan. Kayak tunggu setengah jam, ditungguin lewat, nggak ada juga kabar, nggak pulang juga. Telepon lagi kan ke anaknya, ini gimana bapakmu belum pulang, udah sampai setengah jam ibu nungguin dan ini udah mau maghrib gitu kan. Nggak mungkin kayaknya kalau bapakmu tuh ke mana, ke apotik yang Romangun kok belum pulang gitu kan. Udah mulai dong was-was nih anaknya, Bu bapak bawa dompet nggak? Biasanya kalau pergi jauh bapak bawa dompet. Justru itu dia nggak bawa dompet, dia bilang, karena dia pikirkan deket, jadi dia pikir hanya bawa duit doang, dia nggak bawa dompetnya. Oh berarti deket dong Bu, bilang itu kan ya, berarti bapak nggak bawa identitas atau nggak bawa apa-apa Bu? Nggak bawa, kata ibunya kayak gitu kan. Dia cuma bawa duit aja dikantongin, ibu lihat kok karena depan ibu masukin uangnya gitu kan. Ya wes Bu, nanti pulang kantor aku langsung ke rumah, kata anaknya itu. Karena anaknya kan kebetulan memang kerja dan memang pada jam situ kan sebentar lagi kan pulang kantor kan, jadi ya udah langsung ya wes Bu. Nah yang ditelepon ini adalah anaknya yang ngirim cerita ke aku, anak temenku gitu kan, bapaknya temenku gitu. Nah terus udah gitu datanglah dia nih ke rumah nih, dateng bapaknya Dita itu dateng gitu kan. Bu gimana bapak? Belum ada sampai detik ini. Ibu udah mulai nangis tuh, si ibunya, si istri udah mulai nangis, belum ada bapak, dia bilang gitu.
Semua kita tadi barusan cari lagi juga tanya-tanya nggak ada gitu kan. Katanya malah justru nggak ada yang lihat bapak pagi ini biasa jalan. Masa kalau ke apotik kan harusnya ngelewatin jalanan itu, tapi nggak ada yang lihat bapak. Oh bu, yaudah bu kalau gitu ya kita lapor polisi aja. Karena udah lama ini kan, dia bilang gitu kan, lapor polisi. Sampai di kantor polisi katanya 24 jam baru dinyatakan hilang gitu kan. Ya wes kita tungguin peraturannya. Nah kebetulan itu si bapaknya Dita ini nih nggak mungkin dong tidur di situ karena dia kan nggak ajak istrinya, nggak ajak anaknya gitu kan. Ya udah bu, dibilang gitu kan, saya pulang dulu lah, ganti baju dulu atau bagaimana, pasti saya balik lagi ke sini gitu kan. Gak usah kata ibunya gitu kan, nanti terlalu malam gitu. Nah terus udah si Dita ini pulang gitu, bapaknya Dita pulang ke rumah. Ya memang ngambil baju juga segala macem, bilang nanti berangkat kerjanya dari rumah. Ibu udah pamit sama istrinya sama anaknya karena bapaknya ternyata sampai malam pun nggak ada gitu kan. Udah pikirannya udah kemana-mana lah sih bu, jangan-jangan nih bapakmu celaka atau jangan-jangan ada yang jahatin, apa jangan-jangan bapakmu tuh gimana ya, atau punya istri lain kali ya. Tapi ya mana nggak mungkin juga gitu kan, ya masa kok pergi nggak ada ngabarin sama sekali sama ibu gitu kan. Terus kata anaknya, ya wes bu kita tunggu aja mas. Nah anak yang satu lagi tuh, jadi si bapak ini punya anak nih 5, yang 3 di dalam rumah, yang 2 karena udah nikah keluar. Nah yang satu lagi datang lagi, yaudah bu gimana bu, dia bilang gitu kan. Yaudah bu saya ini aja deh bu, saya tunggu di sini, toh si mas kan pulang dulu ngambil pakaian. Ya wes saya nggak apa-apa lah, saya langsung di sini aja gitu kan, karena memang kondisi dia besok off kerjanya, jadi pas banget dia bisa nemenin ibunya gitu kan. Ya wes kamu di sini aja. Karena kenapa, anaknya bapak nih yang 3 nih yang di rumah ini nggak bisa diandelin gitu loh. Yang pertama kan tadi kan tahu yang perempuan kondisinya bagaimana gitu kan. Nah yang satu ini nih yang manja, anak manja ini, omnya si Dita ini nih, kesayangan si bapak ini justru manja banget. Ya dia narkobanya tuh berat banget, udah sangat berat banget gitu kan. Udah sampai kadang tuh mukul bapaknya atau mukul ibu atau bagaimana, sampai udah kondisinya tuh udah kayak gitu. Pas disamperin aja ke kamarnya tuh, si kakaknya yang itu nyamperin kan ke kamarnya si itu, ditengok malah lagi make kayak begitu, berantem kan, yang ada kamu nih bapak nggak ada, bapak hilang, malah kamu kayak begini gitu kan, ditonjok kan sama masnya kan, ditonjok dipukul, malah jadi suasana malam itu tuh sangat-sangat mencekam gitu loh. Si ibunya makin stres kan, udah suaminya belum pulang, ini inget anaknya tonjok-tonjokan gitu kan, karena si kakak ini marah gitu. Udah tahu bapak nggak pulang tuh bagaimana, mikirin kayak atau bagaimana gitu kan, kamu tuh justru malah anak kesayangannya bapak nih, malah kamu kayak begini gitu, lagi nge-fly dia gitu kan, ditonjok kan, dipukulin sama abangnya gitu kan. Udah, nah yang atur lagi nih, yang anak atur lagi nih emang nggak make, nggak yang atur, tapi memang yang ya sama aja begitu kelakuannya gitu kan. Intinya yang laki-laki yang 2 ini nih kayak begitu gitu loh. Nah mungkin dulunya karena dimanjain, bapaknya itu kan kaya raya, pejabat juga, dan dimanjain nih gitu kan, jadi ya begitulah timbulnya gitu. Nah terus udah gitu, cobalah Gus, kamu kan banyak teman-teman kamu di sini, bilang gitu kan. Adiknya yang satu lagi nih, kan kamu teman tongkronganmu banyak, anak-anak remaja di sini, cobalah cari, bantuin, jangan di dalam rumah kayak begini. Udah tahu bapakmu nggak ada. Kalau saya kan emang dari kecil kemana udah keluar dari rumah, udah istilahnya udah rantau lah gitu kan. Kamu kan yang kenal pemuda-pemuda di sini, cobalah kamu keluar, jangan di dalam kamar aja kayak begini. Terus abangnya marah kan, keluarlah akhirnya si Agus, carilah kemana, atau temenin saya, yuk saya temenin. Gimana sih kalian ini, dibilang gitu. Terus bukan jaga orang tua lagi, bukan temenin kamu orang tua. Marah lah si abangnya, orang tua pergi bukannya ditemenin, kalian juga nggak ngapa-ngapain kan gitu. Udah pergilah nih si abang sama si yang adanya atau lagi, bukan yang ditonjok-tonjokkan itu kan. Udah tuh, terus pergilah keluar, nyariin lah ketelusuran, karena kan si Agus ini nih pemuda situ gitu loh, jadi tahu lah pemuda-pemuda situ, tolonglah bantuin cari pemuda-pemuda di sini gimana. Akhirnya si Agus
ke tempat tongkrongan lah, bilang nih bapak gue hilang nih, sampai sekarang belum balik. Kaget, bener bos gitu kan, iya dari jam 10 pagi pergi sampai sekarang belum pulang-pulang, bilangnya cuma ke apotek seberang doang. Kalau nggak cerita dari awal bos, ya habis gue nggak mau ngerepotin lah alasannya Agus kayak gitu. Yaudahlah kita cari, kita kerahkan, kita cari, kata pemuda di situ, carilah semua. Tapi semua jawab bilang nggak ada yang ngeliat. Kan aneh. Sedangkan harusnya kan ada yang ngasih kabar bahwa tadi pagi nih ada kecelakaan nih di sini nih, harusnya kan kayak gitu. Ini pun nggak ada yang ngasih tahu. Terus tapi nggak ada yang ngeliat bapak lo nih, dibilang gitu kan. Sampai ada kan di ceritanya tuh kalau di daerah wilayah tuh ada kayak premannya lah gitulah yang jaga wilayah tersebut. Gue juga ada tanya nih sama si abang, katanya nggak ngeliat bapak lo, dibilang gitu kan. Terus mungkin bapak lo nggak lewat jalan sini kali, ya nggak mungkin karena dia ke apoteknya ke situ, mau lewat jalan mana, masa dia mau lewat jalan sana, muter dong jauh gitu kan. Ya siapa tahu gitu, dia bilang gitu, dia mau nyari jalan jauh karena dia mau olahraga gitu kan. Ya udah ya kita telusurin lah. Mereka coba selusuri jalan yang lain nih, jalan yang bukan jalan biasa dilewatin sama kakek Yono itu. Ditanya sudah nggak ada, ketemu juga. Akhirnya memutuskan udah oke, kita lapor ke polisi lagi, berarti dinyatakan bapak hilang. Polisi lagi dia, udah hampir 24 jam itu kan ke polisi lagi dia bilang bapak saya sampai sekarang belum ada kabarnya dan kita semua tidak ada yang tahu, berarti dinyatakan sudah hilang gitu kan. Lapor ke polisi, lalu polisi memberikan saran juga bahwa coba cari ke rumah sakit terdekat gitu kan. Bapakmu ke apotek di daerah mana, coba cari di lingkungan situ gitu kan. Di daerah sini juga deket sini, ya udah kita cari rumah sakit yang terdekat, rumah sakit yang besar gitu kan. Dia berkunjung ke rumah sakit tersebut, dia tanya ke bagian jenazah kamar mayat. Dia ke kamar mayat gitu kan, oh nggak ada, dibilang gitu kan, nggak ada korban apapun yang masuk pada hari ini atau tadi malam atau kemarin, dibilang gitu. Wah, berarti bapak nggak ada di sini, intinya gitu kan. Udah nih anaknya jadi berpikir jangan-jangan bapak ke apotek lain. Kalau misalnya bapak kecelakaan pasti kan dibawa ke rumah sakit terdekat, ya situ mau kemana lagi tuh rumah sakit terbesar. Akhirnya dia pindah lah ke rumah sakit yang satu lagi, besar juga gitu ya. Coba ke rumah sakit satu lagi, tanya ke kamar jenazah, kamar mayat, sama jawabannya, nggak ada mayat yang masuk hari ini gitu kan. Andai pun ada tadi memang dirawat di rumah sakit di sini gitu loh, sakit gitu kan, ya nggak mungkin gitu kan. Ini mungkin nggak ada korban ketabrakan atau bagaimana gitu, kata anaknya. Nggak ada. Bingung lagi kan anaknya, ini udah rumah sakit yang terdekat di daerah situ, udah 2 rumah sakit ya, kemana gitu kan. Nggak mungkin kalau rumah sakit klinik-klinik kecil, nggak mungkin gitu kan. Ya logikanya pasti kan ke rumah sakit yang besar 2 ini. Akhirnya anak-anaknya coba untuk cari ke rumah sakit yang agak jauhan nih dari rumah sakit yang 2 ini, agak jauhan, dan itu rumah sakit besar juga gitu kan, rumah sakit umum juga besar. Coba tanya lagi, ada nggak hari ini? Ada, dibilang gitu kan, ada nih, ada jenazah yang masuk gitu kan. Oh jangan bapak, dibilang kan. Bukan, tapi perempuan, dibilang gitu kan. Memang ketabrak, dibilang gitu. Oh dia udah mikir jangan bapak, perempuan atau laki? Perempuan. Oh bukan, udah jelas nih bukan. Terus akhirnya bingung kan anaknya kan, lapor lah ke polisi. Terus polisi juga bingung. Ya udah coba selusuri, biasanya bapakmu selain ke apotek di sini, apotek mana gitu kan, di Romangun, dibilang gitu. Pergilah mereka ke apotek sana, cari di satu titik ini ke rumah sakit besar tersebut. Dicari nih semua, jawabannya sama. Semua rumah sakit yang di daerah situ jawabannya sama, bahwa tidak ada korban kecelakaan dari kemarin. Ada yang meninggal, cuman yang banyaknya dirawat aja gitu. Tapi kalau yang korban kecelakaan nggak ada. Lah makin bingung dong, si bapak kemana? Sampai si ibu berpikiran, oh jangan-jangan bapakmu emang punya istri lagi, pikirannya kayak gitu. Gak mungkin bu, dibilang gitu kan. Pasti kalau kayak gitu bapak pulang atau bagaimana lah, minimal ada kabar atau bagaimana. Dan gak mungkin kayak gini bu, dibilang gitu kan. Terus ya udah tunggulah sampai besok, nggak ada kabar juga, bapak nggak pulang. Sampai udah hari ketiga nggak ada kabar dan nggak pulang. Bapak ini udah meninggalkan rumah nih udah 3 hari, tidak ada kabar dari manapun, entah mungkin dari adiknya gitu ya, adiknya kakek gitu kan, nggak juga. Siapa tahu nggak mau cerita sama orang rumah,
cerita sama saudara-saudaranya, enggak juga. Saudara-saudara juga nggak ada yang tahu, semua keluarga besar intinya udah pada tahu semua bahwa hilang, kakek Yono ini hilang dan tidak ada yang tahu kemana. Udah misterius deh nih, udah 3 hari. Akhirnya hari keempat, nah, anaknya yang pertama ini nih yang tadi pulang ke Bekasi itu bapaknya Dita mimpi gitu kan, mimpi dia jemput bapak, mimpinya kayak gitu. Nah di mimpinya itu si bapak ini minta jemput bapak deket. Nah merinding kan aku kan tuh. Udah akhirnya disampein kan ke keluarganya, ke adik-adiknya, semalam aku tuh mimpi bapak, dia bilang gitu. Bapak bilang jemput aku, jemput bapak deket. Kaget dong, loh apa ya itu hanya bunga tidur aja gitu kan, tapi apa itu memang pesan dari bapak ke anak-anaknya gitu kan. Ya pikiran mereka udah nggak tahu nih, mereka tuh harus memilih pikiran yang logika atau pikiran yang istilahnya secara di luar nalar lah gitu kan, karena pikiran mereka udah semua pada buntu gitu kan. Ya udah coba aja, kita kan kemarin udah pakai logika-logikaan nih gitu kan, coba kita tanya ke Pak Haji atau kemana gitulah, coba. Nah dia ceritakanlah ke Pak Haji di sekitar rumahnya gitu kan, kebetulan di masjid gitu kan. Pak saya dia cerita bahwa bapaknya hilang seperti ini diceritain semua. Tapi semalam saya mimpi Pak, dia bilang gitu kan, saya mimpi ketemu bapak saya dan di dalam mimpi itu bapak bilang jemput bapak deket. Terus kata si Pak Haji ini, kata Kiai ini, saya harus percaya gimana Pak, secara manusiawi ikhtiar udah saya jalani secara logika gitu kan, kita buntu, dia bilang gitu. Saya harus pakai cara apa lagi Pak, dia bilang gitu kan. Ya coba aja, siapa tahu ini memang petunjuk, kata Pak Haji. Kita namanya manusia ya, ikhtiar udah kita jalanin, selebihnya biar tangan Tuhan yang bekerja. Mungkin ini petunjuk dari Allah gitu kan, masuk ke kamu, dia bilang gitu kan, karena kamu anak tertua, dia bilang gitu. Coba dicari lagi, diselusuri lagi rumah sakit yang udah kamu datengin gitu kan. Tapi gimana Pak, kemarin bilang udah nggak ada jenazah yang masuk, tabrak atau gimana di pembunuhan atau bagaimana. Coba, kata Pak Haji itu, coba bismillah kita bantu doa dari sini, coba, dia bilang gitu kan. Terus ya wes Pak, tak coba nih Pak, coba lagi nih dia sama polisi lagi kan, lapor, ceritain lah semua. Dia minta arahan, minta dianterin juga, takut kan, karena takutnya kan pihak rumah sakit marah. Kemarin dibilang udah nggak ada, masih ngeyel, takutnya kan gitu kan. Coba akhirnya mohon nih mereka nih keluarga ke kantor polisi, tolong lah Pak, tolong Pak. Hari keempat ya, ingat ya, ini hari keempat. Akhirnya diselusurin ke rumah sakit yang terdekat dari rumahnya yang di Pramuka, ya kan. Tadi kan katanya nggak ada, dia datengin lagi tuh ke rumah sakit tersebut, tuh datengin. Terus udah pas datengin tersebut gitu kan, ditanya nih, ada nggak korban tabrak lari atau pembunuhan atau apalah, atau pokoknya kecelakaan lah gitu kan. Terus kapan kejadian ini disebutin kan harinya. Oh, ada, dia bilang itu. Kaget kan dia, kemarin waktu hari yang H itu dibilang katanya nggak ada, tapi kok hari keempat ada. Bingung kan, laki-laki atau perempuan? Laki-laki bapak-bapak. Udah lemes dong anak-anaknya gitu kan. Tapi ini udah dari kemarin emang, kata-kata yang penjaga itu. Kita justru nunggu keluarganya ada yang datang, karena ini bapak ini nggak punya identitas. Makin lemes tuh, makin lemes-lemesnya. Boleh nggak kita ngeliat? Udah nih, datang lah ngeliat. Pas dia ngeliat, kan emang bapaknya kan udah otomatis namanya udah kayak gitu kan, udah dibersihin segala macam kan. Pas dilihat mukanya udah nggak dikenalin lagi, gitu loh. Bilang gitu kan ya. Terus bapakmu bukan nih atau saudaramu bukan, dia bilang gitu kan. Diem aja anak-anaknya semua kan. Terus pas tangannya tiba-tiba tuh tangannya tuh kayak jatuh gitu, kayak tangannya tuh kayak ngempleh gitu tuh si jenazah tersebut, entah kesenggol entah bagaimana, tiba-tiba tuh tangannya itu akhirnya klek gitu loh. Nah pakailah cincin
Ya jelas-jelas cincin tersebut adalah cincin bapaknya. Terus kaget kan anaknya, loh ini cincin bapak saya pak. Dia bilang gitu, benar, dia bilang gitu kan. Iya pak, ini cincin bapak saya. Dia bilang gitu. Siapa nama bapakmu? Dia bilang, udah, tinggal di mana? Itu kan di segala macam. Tadinya mau di tes apa? DNA, ya kan? Terus, tapi waktu hari pertama saya kesini pak, katanya nggak ada jenazah. Loh kami nungguin kok. Ini udah ada dari awal. Dari awal pada hari itu, ya itu benar, pada hari kecelakaan si bapak tersebut, ya ini langsung dibawa ke sini, yang bawa perempuan, gitu kan. Terus, loh kenapa dibilangnya waktu kami kesini nggak ada? Bapak bingung kan? Loh, jadi mereka itu nih petugas jenazah dibuat bingung, anak-anaknya dibuat bingung karena si petugas jenazah ngeyel juga bahwa ini mayat udah ada dari pertama kamu datang, udah ada, makanya saya bilang kita nunggu. Ini keluarganya mana? Gitu. Dan kalian kan juga ngelihat di situ ada mayat, kan memang dikasih lihat ini bukan, dan anaknya bilang kita kan bukan, nggak ada. Dan kalian kan juga ngelihat kan tidak ada jenazah bapak kalian di sini, gitu kan? Udah diam semua. Karena memang ketika dia datang, gitu kan? Memang kan dibilang kan ketika dia datang gitu kan memang ada jenazah di situ, dan dia ngelihat juga bukan jenazah bapaknya, gitu kan? Terus akhirnya dengan kebingungan itu, ya udah pak, kita nggak usah berdebat pak, yang penting ini jenazah bapak saya dari cincinnya. Apa mau tes DNA? Kata gitu kan. Terus nggak usah pak, udah dengan dikenalin kan, udah. Akhirnya dibawalah jenazah itu pulang. Bawa nih ke rumah, dibawa, terus udah gitu kan, dibawa segala macem. Udah ibunya udah pingsan segala macem gitu kan. Karena ya antara kabar senang sama kabar sedih beda tipis gitu loh. Senangnya ditemuin, sedihnya dapat kabarnya udah meninggal gitu. Nah akhirnya cuman masih pertanyaan gini, kok ya anak-anaknya nggak ada yang bisa ngeliat jenazah bapaknya ketika di rumah sakit situ hari pertama. Kayak apa ya, kayak diumpetin gitu loh, kayak disilepin gitu, kok nggak bisa ngelihat. Sedangkan tuh jenazah udah dari hari pertama udah di situ. Tapi kok ya bilang katanya nggak ada. Ada juga jenazah orang-orang yang meninggal di situ gitu, maksudnya yang sakit yang di situ atau apa gitu kan, bukan korbannya seperti ini gitu kan. Dan dia juga ngelihat memang ada jenazah baru, tapi tidak ada bapaknya, dia tidak ngelihat. Sedangkan bapaknya udah dari lama di situ kan. Ini udah sebuah misteri nih kata anak-anaknya, kok gini ya gitu kan, kok dilalanya kamu juga dimimpiin bahwa jemput bapak dekat gitu kan, ada apa ya gitu. Udah nih. Nah secara Islam ini kan harus dibuka nih cincin nih. Terus pas dibuka tuh udah gak bisa tuh cincin. Ya mungkin karena udah membengkak atau bagaimana udah gak bisa dibuka gitu kan. Udah gak boleh kan. Udah nih. Terus udah gitu apa kita iniin aja ya, kita patahin gitu kan, karena masa pakai begituan gitu kan. Nah terus udah nih dipatahin nih sama anaknya nih, dipatahin kan, karena kan masa pakai cincin gitu kan, nggak enak gitu kan, dipatahin tuh cincin, udah disimpan di kamar udah. Nah ketika itu dimandiin segala macam gitu kan, pergilah si anak yang satu lagi ini mempersiapkan kuburan segala macam gitu kan, mau dimakamin semuanya gitu kan. Pergilah si anak tersebut, udah beres semua dari itu. Si bapak itu kan sampai di sana kan dikapanin semua segala macam, udah beres. Nah ketika mau digotong jenazahnya, itu berat banget kan, yang gotong tuh laki semua kan. Beratnya tuh kayak bukan bawa jenazah manusia. Sedangkan tadi aja pas jemput di rumah sakit tuh digotong ke dalam rumah tuh masih istilahnya nggak berat seberat ini. Nah ini nih berat banget, sampai istilahnya tuh kayak nggak bisa diangkat gitu kan. Wah ini berat banget ya, kenapa sih pak gitu kan. Nah dipikirkan yang diberatin tuh anak yang bungsu tuh, yang laki-laki, anak kesayangannya dia. Terus dipanggil lah, karena kan tadi habis ditonjok kan, kemarin habis ditonjok kan sama kakaknya kan, dipanggil, Budi sini Bud gitu kan.
nih bapak nih kamu coba minta maaf atau bagaimana lah. Nangis dah si Budi ngerasa yang paling sayang di keluarganya kan cuma dia doang yang sayang sama Budi, yang lain kan enggak ada yang peduli, kakak-kakaknya nggak ada yang peduli sama dia, termasuk ibunya juga nggak peduli sama dia gitu kan, karena ya memang begitu, dia cuma nurut sama bapaknya doang gitu kan. Dia paling tertekan ya dia, karena kan dianggap udah nggak ada yang sayang sama gue lagi nih gitu kan. Udah coba Bud, kamu ikhlasin, bapak mau dikuburin, jangan gitu Bud, ikhlasin kasihan bapak, dia udah 4 hari kayak begini gitu kan. Budi udah ikhlas kok, ikhlasin ya Bud, coba Budi gotong ikut juga, gotong, nggak bisa juga, berat. Ini kenapa gitu kan, berat. Akhirnya tuh ada kali saat itu tuh yang gotong itu tuh sekitar 15 orang. Kan ngaco ya, bapaknya tuh badannya nggak begitu gede, ini 15 orang, dan itu baru jenazah doang, baru mau ditaruh di mana tuh kayak di ambulan gitu kan, mau dimakamin gitu kan, baru itu belum pakai yang tandu, enggak, itu baru jenazah doang. Itu beratnya minta. Udah kan keluarga malu lah intinya, kenapa lagi kayak begini kan ya. Terus Bud jangan gitulah, si adanya diteken, jangan gitu, ikhlasin gitu kan. Saya udah ikhlas, udah akhirnya udah nih, ya Allah Pak ini kenapa berat banget jenazah gitu kan, Bu tolong bantu doa nih Bu, udah segala macam. Nah pas sampai ke ambulan taruhlah, tiba-tiba bannya pecah, bar gitu. Ini kenapa lagi? Ambulannya itu tuh bannya tuh ya tiba-tiba kayak gimana, kayak kena pakunya dari kemarin atau bagian, intinya tuh ambulan harus dongkrak dulu. Karena kan ya mau gimana, masa ya mau tadinya malah keluarga mau ya udah deh naik mobil pribadi aja, karena ambulan kelamaan kan harus dongkrak mulu, tapi kan nggak mungkin, mobilnya mobil kecil, anak-anaknya mobil keluarga lain nggak mungkin, tentunya kan anaknya depan masih nggak ada yang mau lah gitu kan. Udah akhirnya jenazah ditaruh aja tuh di mana, di ambulan, karena udah telanjur kan, didongkrak dulu segala macem dulu. Anaknya bilang, Pak, bahasa Jawa kan orang Jawa, ono opo toh Pak, kenapa kok begini banget Pak? Kalau kita punya salah ya kita minta maaf Pak, dan kita juga udah maafin kesalahan Bapak gitu kan. Kenapa ya Pak, dia bilang gitu kan. Terus udah Pak, ikhlasin lah Pak, kami juga di sini ikhlasin Bapak ya, intinya diajak ngomong. Terus udah nih kerak udah selesai, udah jalan lah dia, jalan gitu kan. Ada aja yang mau, tadi awalnya mobil ambulannya pecah ya, pas di jalan entah kenapa tuh mobil ambulan keluar asap dari mesinnya, pokoknya ada dalam perjalanan itu, ada aja gitu kan. Terus udah nih sampailah ke pemakaman juga, pas ketika mau dimakamin gitu ya, hujan, otomatis kan terpending lagi waktu gitu kan, sampai akhirnya singkat cerita bisa dimakamin tuh mayit, udah dimakamin gitu kan. Nah udah pas udah dimakamin gitu, pulang kan di rumah ada pengajian atau apa atau segala macem. Nah kalau teman-teman ingat tadi di rumah ada cincin kan, cincin, ya udah nih gimana nih cincin bapak nih Bu, dia bilang gitu kan. Ya wes ibu pegang aja buat kenangan. Enggak, ibu nggak mau. Kenapa, kata anaknya gitu kan, ibu nggak mau, dia bilang gitu. Si ibu mukanya udah ketakutan gitu, nggak mau, ibu nggak mau, dia bilang gitu kan. Kamu aja atau bagaimana kek, ya buang aja. Loh ini kan buat kenangan bapak Bu, terakhir gitu kan. Bapak makin, ibu nggak mau, ada apa sih Bu, kata gitu kan. Ibu cerita, ada apa Bu, dia bilang gitu kan. Akhirnya ceritalah si ibu, bapakmu itu dulu punya guru ketika masih menjabat. Ya namanya orang-orang dulu ya, bapak ibu itu pakai yang namanya pengasih, pakailah yang namanya hal-hal seperti itu, dan termasuk yang ada di cincin ini gitu kan. Entah dari mana, siapa guru bapak gitu kan, Pak Haji atau Kiai atau siapa, bukan. Dia bilang gitu, ada dari suatu provinsi, nggak bisa saya sebutin karena nggak enak ya, takut berbawa ras gitu kan. Bapakmu punya guru, dan cincin inilah, dia bilang gitu kan, yang menjadi pegangan bapakmu. Bapakmu nggak boleh lepas cincin ini. Pesan gurunya bahwa bapakmu tidak boleh lepas dengan cincin ini. Hah? Kaget dong anaknya. Pantesan Bu tadi jenazahnya berat.
banget Bu, ibu nggak enak mau ngomong, banyak tamu, banyak saudara-saudaranya. Tapi kan nggak mungkin juga bapak dimakami pakai cincin Bu, dibilang gitu kan. Kita kan orang Islam, masanya pakai cincin bapak meninggal gitu kan, dimakamin. Ya tapi pesan dari gurunya, bapakmu tuh nggak boleh lepas cincin ini, dan bapakmu bersumpah sampai saya mati pun akan saya pakai. Ngomongin gitu. Terus bingung, diem kan anaknya. Ya wes deh Bu, yang penting kan bapak udah dimakamin gitu kan. Tapi udahlah, nih cincin kamu apa kayak buang atau gitu. Ibu nggak mau ada cincin ini di sini, gitu kan. Terus udah gitu akhirnya ya wes katanya, aku yang pegang karena aku anak pertama, aku tanggung jawab, pegang lah. Udah, kamu pulang nggak malam ini, kata ibu. Ya enggak lah Bu, kita nemenin ibu di sini gitu. Udah nih anak-anak semua nemenin di sini kan, hujan kan segala macam. Nah terus udah mereka saling terjaga kan, nemenin ibunya. Ada yang tidur, Koning bangun, pokoknya terjaga. Nah pas yang perempuan ini yang tidur gitu kan ya, perempuan yang ini anaknya dia kan, ada yang perempuan tuh yang kecil, pas tidur gitu kan ya, tiba-tiba tuh teriak, wah, teriak gitu kan, teriak, papa gitu, ono bapak gitu kan, ada bapak gitu kan, teriak kan dia. Nah dia pikir kan adiknya yang perempuan ini kan emang rada-rada begitu, maksudnya yang bukan gila, bukan SLB juga, cuman yang gimana ya bahasanya, ya agak ada keterlatan aja lah, telat aja gitu kan. Ada bapak teriak-teriak begitu kan, disadarin sama abang-abangnya. Terus mana bapakmu udah meninggal, istighfar gitu kan. Dipikir kakak-kakaknya kan mungkin takut, masih belum siap kehilangan bapak kan. Oh, bapak nunjuk kalau duluan, ada bapak nunjuk keluar gitu kan. Terus pada mereka nggak ada siapa-siapa, nggak ada bapak udah dimakamin tadi, kamu gimana, relain ikhlasin, pokoknya jawabannya kayak gitu mulu semua. Ada bapak itu, ada bapak terus deh, kayak istri teriak sampai kayak gitu kan. Lama tuh akhirnya dipanggil lah Pak Haji, Pak Ustadz kan ya, dikasih air tuh si adeknya yang perempuan itu, dikasih air gitu sampai dia tenang, baru udah cerita, ada bapak tadi. Enggak, itu bayanganmu aja gitu. Enggak Mas, aku tuh lihat bapak nangis lusuh segala macem Mas, dia bilang gitu kan ya. Bapak bilang mana gitu. Terus mana apa, dia bilang gitu kan ya. Itu loh Mas, nggak tahu, dia bilang mana, dia bilang gitu. Terus sekarang ada nggak? Udah nggak ada Bapak, udah nih, udah kamu tidur aja deh, biar saya yang jaga. Tapi Mbak Mas kan mau kerja besok pagi. Nggak apa-apa deh, udah kamu tidur sama ibu. Tidurlah deh sama ibu di kamar tuh sama ibunya. Tadi kan tidurnya di kamar dia kan, tidurlah di kamar ibu. Ya wes, aku yang jaga. Udah nih, pas si Masnya tidur gitu kan, si Mas yang jaga gitu kan. Entah kenapa si Dita tuh temanku juga ada di situ kan. Si bapaknya cerita nih, bapaknya Mas Dita, kok padahal ini kan yang meninggal kan kakekmu ya Dita, tapi kenapa kok bapak ngerasa kok takut ya tumben, biasanya bapak nggak kayak gini gitu kan. Takut kenapa Pak, kata Dita. Beda, bapak kayak ngeri loh, takut gitu. Wah aneh kan kakek Pak. Iya. Ya mudah-mudahan sih perasaan bapak aja, gara-gara mungkin tadi ngelihat siapa tantemu kayak gitu kan. Cuma bapak takut gitu kan. Ya wes Pak, katanya si Dita itu. Dita temenin lah. Biar kebetulan kan ibunya Dita juga ikut, jadi tidur lah dia. Biar ibu tidur aja sama adek gitu kan. Dita temenin bapak kan, besok juga kan Dita nggak sekolah gitu kan. Ya wes, ini temenin bapak gitu kan. Udah duduklah berdua nih anak sama bapak nih, ada orang lain lagi. Bapak duduk ngelonjor gini kan, ke arah luar kan. Terus pas itu papa, tiba-tiba tuh si bapaknya Dita tuh teriak gitu, papa gitu kan, diginin kan sama Dita. Pak, apa sih bapak tidur? Tadi ada kakekmu katanya. Loh, kok sekarang jadi bapak yang kayak gitu? Dita, ada kakekmu Dita di situ, bapak ngeliat, dia bilang gitu kan. Terus tapi Dita nggak ngeliat apa-apa Pak. Ada kakekmu Dita, bilang gitu kan. Tapi
Tapi kok ya penampilannya kayak gitu? Kenapa Pak penampilannya? Apa ya? Lusuh gitu kan? Kotor. Kayak apa ya, Dita, serem banget. Kata si bapaknya tuh, serem banget Dita, bilang tuh. Tapi kok di belakangnya kayak ada binatang. Hah? Binatang Pak? Tapi bapak nggak tahu binatang apa di belakang itu, cuma hitam. Gitu katanya. Sekarang ada nggak sih Pak? Akhirnya si Dita berani diri nih keluar. Dita keluar deh, kita lihat. Jangan Dita gitu kan. Ya habis gimana pada kayak begini semua? Udah Dita keluar kan. Saat itu Tuhan memberikan rasa keberani kepada Dita gitu kan. Pak ini nggak ada Pak. Terus nggak ada siapa-siapa Pak, kata gitu kan ya. Mungkin bayangan bapak aja kali kebawa sama tantemu. Udah deh, bapak tidur aja, mungkin bapak capek. Dita yang jaga. Gitu kan. Udah Dita yang jaga. Saat itu saya bilang tadi, Tuhan menitipkan rasa berani di dalam hati Dita. Karena yang lain kan mungkin karena capek, karena faktor apa. Akhirnya seperti itu. Gak ada rasa ketakutan gitu kan. Akhirnya Dita lah yang terjaga kan. Dita terjaga gitu dia. Udah dia istilahnya mungkin yang dititipkan rasa keberanian. Nah pas udah makin malam gitu kan. Ada yang sebagian tidur, ada yang sebagian masih melek, merokok, ada yang masih ngaji, ada pokoknya banyak lah kegiatan kayak gitu kan. Dita nih samping bapaknya duduk kan dia, kok bau ya, ada bau gitu loh, bukan bau wangi, bukan, ada bau, baunya bau nggak enak, kayak bau bangke gimana sih, kayak bau gitu kan. Kok bau ya, apa bapak kentut kali ya dalam hati Dita gitu ya, tapi masa bau kentut kayak gini gitu kan. Kok bau banget, kayak bau sung gitu, kayak bau itu kayak angin yang lewat teng gitu kan. Kok bau, makin bau nih. Dicari lah baunya sama Dita. Endus kan, apa sih ini? Apa jangan-jangan ada bangke kali ya, maksudnya bangke tikus atau bangke kucing, karena kan suka melihara kucing tuh yang tantenya yang perempuan itu kan. Endus-endus sama Dita gitu. Kok bangkainya ke arah luar nih. Yang keluar. Terus udah nih. Pas Dita begini di antara pohon-pohon itu, kakek. Dita begitu kan, kakek. Jadi dia tuh kayak siluet gitu loh, antara gerimis hujan gitu. Kakeknya deket pohon gitu kan. Tadi kan bapaknya cerita, di belakang kakekmu itu ada binatang. Bapak ngelihat seperti itu, si bapaknya Dita. Nah pas Dita ngelihat gitu kan, emang kakeknya di belakangnya ada binatang gitu. Tapi udah kakek tuh kayak kodok, apa sih, warna nal apa segala macam. Wah pokoknya berantakan lah bentuknya, berantakan segala macam gitu kan. Terus udah nih si Dita beraniin diri karena mungkin udah kesel juga, kenapa begini, kenapa kakeknya kok, padahal kan kamu kakek saya kenapa kayak begini, malah nakutin gitu kan. Dita ngamuk marah gitu kan, kakek, dia bilang gitu kan ya, kakek kan udah meninggal, kalau memang itu benar kakek atau siapapun itu, kata Dita, udah meninggal, tolong jangan ganggu kami, dia bilang gitu kan. Kami kan udah benar, udah nguburin kakek, udah nemuin kakek, apalagi? Jangan nyiksa kami yang semua yang ada di sini. Mau siapa kayak itu, mau kakek atau mau bukan? Kalau kita udah kesel kan, teriak Dita, wah, Dita tuh kayak dapat keberanian dari mana gitu kan ya. Terus kakek kasihan sama kami, dia bilang gitu, kalau kakek yang punya dosa, ya sudah, jangan kami yang kenanya kayak gini. Kami kan udah nganterin. Dia bilang gitu, kami keluarga udah ngantri, kasihan loh bapak. Dia bilang gitu, maksudnya bapaknya si Dita tuh, kasihan semua, kasihan Eyang Uti. Dia bilang gitu, kasihan tante, pokoknya disebutin semua kan. Udah pak, dia bilang gitu kan, udah kek gitu kan. Nah pas Dita lagi marah-marah itu si bapak bangun, Dita disamperin kan. Dita, udah si Dita ngamuk kan, Dita istighfar Dita, itu kakek, Dita marah sama kakek. Dia bilang gitu, kenapa kakek nyusahin kita? Dita, itu ada kakek, pokoknya marah gitu. Itu ada kakek di sana, kakek jelek bentuknya, kakek bentuk bau, gitu kan. Kalau emang kakek punya dosa, dia bilang gitu, jangan kami yang disusahin, kami nggak pernah tahu dosa kakek. Pokoknya begitu deh. Cucunya nih mulai marah, kami nggak pernah tahu dosa kakek, dia bilang gitu kan. Kakek jangan nakutin kami, dia bilang gitu kan. Terus bapaknya udah diem kan, karena Dita, udah gitu kan ya. Terus udah biarin pak, bilang gitu. Dita udah kesal, dia bilang gitu, kita kan sebagai keluarga udah baik sama kakek, kita nyari kakek di mana-mana,
bilang gitu kan. Sekarang kakek kayak gitu, bilang gitu, pakai bau binatang lagi gitu. Jadi dia ngeliat juga gitu, di belakangnya itu ada sosok hitam kayak binatang gitu loh, di belakang kakeknya itu, di wujudnya. Mana bau, udah gitu. Akhirnya udah nih pergi, lama-lama tuh udah pergi kan. Si Dita masih ngos-ngosan tuh kan, dibaca-baca tuh, baca-baca Dita. Si Dita kan memang ngajinya bagus kan, dibaca-baca segala macam tuh, dikerubutin lah tuh semua Dita. Ibunya juga bangun kan, ya Allah kenapa kayak begini sih, kata ibunya gitu kan. Dibaca-baca Dita udah segala macam, biarin aja Bu, begitu. Dita nggak takut sama kakek gitu kan, Dita nggak takut sama jinian belakang kakek gitu kan. Dita jangan gitu Dita, biarin Bu, kita punya Allah, kata gitu kan. Udah deh, kata si istri nih, kata ibunya Dita, Pak kita nggak bisa begini nih, kita panggil Ustadz deh, Kiai siapa yang di masjid kan, karena udah mau menjelang subuh tuh. Coba Pak deh Pak, ya bener-bener, udah nih Pak udah nggak bener deh kan, panggil lah Ustadz yang imam di sana, panggil gitu kan, ngobrol. Terus kebetulan memang si Ustadz ini memang punya kelebihan gitu loh, ngobrol udah ada apa, udah ngobrol segala macam. Dikumpulin, si ibu cerita kan, tadi bilang katanya bapak tuh pakai pengasih. Nah ternyata si bapak itu pakai susuk yang belum keluar juga di dalam tubuhnya gitu loh. Nah tadi bilang mana itu cincin, bapak itu nggak mau cincin itu dilepas, karena bapak tuh bersumpah kan sampai mati pun tak pakai tuh cincin. Jadi intinya bapak punya barang nggak di sini yang ngeberatin, gitu kan? Nah akhirnya ada cincinnya, ceritain lah, sumpahnya dia seperti itu. Ya udah besok kita gali lagi makamnya, kita taruh aja di situ cincinnya. Walaupun memang secara Islam dia nggak masuk akal dan nggak boleh menuruti, ya sudah seperti itu aja. Dia bilang kayak gitu. Biarkan dosanya itu bapak yang menang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Terus akhirnya besok pagi digali lagi tuh makam. Pengen naruh cincinnya tuh, nanam dikit, tapi nggak digali semua, enggak. Pengen pas dia ngegali tuh, keluar bau yang sangat-sangat nyengat, muntah, sampai tuh anak yang ngegali tuh muntah gitu kan. Ya sebenarnya kan kasihan juga mau bapak, tapi itu muntah yang nggak bisa ditahan, langsung bau, kayak dibilang baunya tuh kayak bau bangkai binatang yang gede gitu kan. Udah muntah deh kan, kamu muntahan gitu. Ya Allah, udah anak udah pasrah kan, udah mungkin bapaknya banyak hal-hal yang nggak diketahui anak-anaknya kan. Terus udah gitu akhirnya udah pulang, ditaruh tuh cincin, udah cincin ditaruh, udah nih emang nih udah nggak ada gangguan lagi, udah nggak ada gangguan. Nah pas hari seminggu bapak itu meninggal, tiba-tiba anaknya dia yang bungsu tuh, yang kesayangannya dia tuh, ditemuin di tempat bapaknya waktu naruh jenazah terakhir. Dia bunuh diri tuh anak, minum baygon. Dah kan, terus udah bunuh diri. Si Budi ini bunuh diri minum baygon, dan dia tulis surat, Pak Budi ikut bapak. Budi udah nggak ada yang sayang lagi di sini, Budi ikut bapak. Udah, jadi bunuh diri dia pakai baygon. Terus sampingnya ada surat, ada baygonnya juga, meninggal langsung. Wah udah di situ nangis lah, histeris segala macam. Si ibu bayangin dong, kehilangan suami, kehilangan anak dalam waktu dekat yang sangat dekat. Akhirnya dan bunuh diri juga tuh si anaknya tuh, dimakamin gitu kan. Sama juga keadaannya kayak begitu. Udah ya mungkin jalannya udah diajak sama bapak itu bagaimana lah, ada orang-orang tersebut ngomong kayak gitu, mungkin memang diajak bapaknya karena ngeberatin si ibu juga nih, yang anak yang paling bungsu ini kan. Udah akhirnya bunuh diri, udah dimakamin secara gimana gitu kan. Dan sama aja makam si Budi juga ngeluarin bau yang tidak nyaman gitu kan ya. Cuman yang udah jalannya seperti itu gitu kan. Dan tapi si Budi tidak punya kisah apa-apa, cuman terakhirnya anak yang bungsu itu, kesayangannya dia itu bunuh diri dan meninggal juga begitu. Jadi kisahnya malam ini selesai sampai di sini. Setelah cincin itu ditaruh di makamnya, udah nggak ada lagi tuh gangguan-gangguan ke anak-anaknya sampai sekarang gitu kan. Dan memang benar bapak itu punya pengasihan, kakek susuk juga pada zaman dulunya, namanya pejabat pada zaman dulunya lah, entah apa yang dipikirin dia gitu kan. Dan
pegangan juga, dan termasuk pegangannya sumpahnya dia adalah cincinnya itu sampai mati akan saya pakai, sampai mati, yang paling yang kubur tak pakai nih cincin ini. Dia yang jaga saya, bahasanya gitu, dia yang jaga saya. Nah itu dia, itu buat pelajaran buat kita semua bahwa yang jaga itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hal-hal seperti itu gitu ya. Ya semoga aja bisa sahabat-sahabat di rumah bisa ambil baiknya, yang tidak baiknya dibuang, yang baiknya silakan kita jadikan pembelajaran buat kita. Dan mohon maaf kalau saya ada salah kata, salah ucap ya, namanya saya dapat cerita ya, tapi memang ini kisah nyata gitu. Oke, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar hal yang baik bisa terus berestafet berkembang. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.